Baik, kita perlu mengenali potensi anak karena ingin mengembangkan bakat dan minat pada anak. Oke, ada yang lain? Oke, cukup. Baik. Nah, kita mulai dengan kita pending dulu ya jawaban dari Ibu Rurin. Nah, kita perlu mengenali potensi anak. Potensi itu apa sih? Potensi itu adalah kemampuan yang perlu dikembangkan yang masih tersembunyi. Jadi kemampuan itu nggak kelihatan. Kalau misalkan kita nggak peka ya pada anak kita, itu nggak kelihatan. Anak kita ya apa kerjaannya, mungkin kalau masih kecil main aja, lari sana lari sini, nggak akan kelihatan. Kalau mungkin ya yang masih SD gitu kan ya begitu-begitu aja jalannya nggak kelihatan potensinya. Apa sih dek bidangmu? Nah, karena potensi ini belum kelihatan. Kemudian sumber daya atau kekuatan. Nah, ini sumber daya atau kekuatan ini masih tersembunyi di dalam dirinya. Kemudian kalau misalkan potensi ini dimaksimalkan, distimulasi, dilatih, maka ini ada keberhasilan yang belum digunakan. Jadi ada potensi besar untuk berhasil, berhubung dia masih sembunyi, jadi belum terungkap. Nah, kemudian dapat merupakan bakat seperti jawaban Ibu Nurin tadi dan hasil latihan dari dalam perkembangannya. Jadi manusia bayi yang lahir itu nggak diapa-apain pun bisa kok ya, bisa sehat gitu kan ya, bisa jalan-jalan sendiri, bisa merangkak sendiri, bicara sendiri seperti itu ya. Tapi kalau misalkan kita stimulasi, misalkan untuk tengkorak itu idealnya sekitar usia 4 tahun. Tapi kalau kita sudah stimulasi mulai dari 1 bulan gitu kan, dilatih, dikurep-kurep nih, nah itu bisa lebih cepat lagi. Nah kemudian jenis-jenis potensi. Potensi itu ada berapa jenis ya? Nah, potensi itu ada 2 jenis, Bu. Potensi fisik sama potensi psikologis. Potensi fisik itu apa? Potensi fisik itu adalah kemampuan, kelebihan anak dalam bidang fisik. Nah, kalau kita memperhatikan anak kita, anak di sekitar kita, atau misalkan kalau panjenengan guru memperhatikan muridnya, anak yang runtuh, harusnya duduk diam memperhatikan berjalan gitu, memperhatikan pelajaran, dia nggak bisa ngusilin temennya, jalan ke sana muterin kelas. Nah, jangan-jangan anak ini kelebihannya adalah potensi di fisik. Nah, ini ada contoh seorang ibu membawa anaknya berusia 15 tahun ke klinik saya. Kemudian dia bilang, Bu, anak saya ini kok kayaknya kelainan. Dia bilang seperti itu. Kenapa? Ini dari kecil dia jalan aja, gak mau duduk baca buku gitu kan ya. Sesuai dengan pemikiran orang yang pada umumnya, anak yang pintar adalah duduk dia tenang, pintar matematika, rajin baca buku. Nah kemudian baik Bu, saya tes intelijensi tes psikologi dulu ya. Nah oke, monggo. Nah setelah saya tes psikologi, ternyata benar kemampuan performannya atau kemampuan yang melibatkan aspek fisik itu lebih unggul daripada kemampuan dalam berbahasa. Nah, dan jadi bisa dikatakan ya Bu, ini ternyata anak ibu lebihnya di aspek fisik daripada aspek bahasanya, aspek linguistiknya. Jadi nggak heran, jadi bukan kelainan anak yang tidak bisa diam di dalam kelas itu tapi potensinya ini adalah berbeda. Jadi ketika kita ya di dalam di Indonesia ini 80% pendidikan formal atau reguler itu harus menuntut duduk diam, menulis, memperhatikan seperti itu ya. Nah bisa jadi potensi ini tidak nampak seperti itu. Nah kita ke potensi berikutnya, ada potensi psikologi.
buat apa deh? Gitu. Oh ini aku suka buat mungkin sekolah, buat kerajinan tangan. Kita dorong ya, kita dorong, kita kasih motivasi. Oh bagus deh. Ternyata ada minatnya di situ. Oh ketika ada minatnya di gambar, mau nggak les gambar? Oke, coba lihat deh YouTube-nya ini orang yang apa namanya, bagaimana cara menggambar dengan baik, bagaimana cara kita mencoretkan atau menggoreskan tinta ini pada sebuah kertas. Oh ternyata hasilnya luar biasa loh deh. Apabila orang yang punya kreativitas dan didorong oleh orang tuanya, maka potensi dalam anak ini akan optimal. Nah, kira-kira dari ibu-ibu semuanya, ini sudah ada gambaran ya anak saya ini potensinya di mana nih? Mungkin saya kembangkan, harus saya akui nih. Nah, perlu saya kembangkan ke arah mana? Nah, udah ya. Nah, kemudian adalah kreativitas mengarah ke penciptaan sesuatu yang baru. Oh iya Bu, ini loh Bu, aku ngecas tajam kentang, itu ternyata nyala. Nah, itu suatu hal yang kreatif. Jadi dia bisa dan oh iya, kasih tahu teman-teman, akhirnya dia termotivasi. Nah, dia semakin mengasah kreativitasnya, akhirnya anak semakin menekuni di bidangnya. Nah, ketika anak sudah menekuni di bidangnya, anak akan terus belajar, sehingga anak ini meskipun belum mengalami melakukan pendidikan yang lebih tinggi, anak ini sudah pintar ternyata. Nah, itu adalah suatu potensi, suatu kreativitas yang tumbuh dari dalam diri anak. Nah, itu tadi adalah jenis-jenis jenis-jenis potensi. Lalu, bagaimana sih cara mengenali potensi gitu kan ya? Nah, ketika kita mengenali, itu tidak sekedar mengetahui. Oh, ternyata bakatnya di gambar, dia gambar aja terus gitu kan ya. Nah, tetapi kita juga memahami kalau bakat anak saya di gambar, kebutuhan apa yang dibutuhkan anak saya untuk mengasah kemampuannya menjadi lebih profesional. Oke, sepertinya anak saya yang suka gambar butuh media. Mungkin medianya bisa kertas, kanvas, bisa dinding ya kalau nggak saya. Nah, bisa macam-macam. Yang penting kita menyediakan media anak untuk semakin mengasah potensinya. Nah, ketika kita memahami apa yang diperlukan untuk anak, diharapkan juga kita bisa mengembangkan. Oke, Dek ini ada olimpiade menggambar. Dek ini ada lomba gambar nih di sini, ikut ya. Diapresiasi sama orang tuanya. Jadi anak lebih senang. Oh iya, orang tuaku mendukung nih potensiku. Jadi ketika dia potensinya di pelajaran sekolah itu biasa-biasa aja, tapi potensi menggambarnya ini diakui dan didukung oleh orang tuanya, maka anak ini merasa dia berharga. Oh, aku berguna ternyata. Aku punya keahlian lain ternyata daripada meskipun rapotku biasa-biasa aja. Jadi senang dia. Dia tetap belajar. Oke. Nah, kemudian adalah cara yang pertama adalah memahami kepribadian anak, gaya belajarnya dan gaya belajarnya. Nah, kepribadian anak-anak ini ya apa sih orangnya? Kepribadiannya seperti apa? Nah, kepribadian itu ada banyak jenisnya. Salah duanya ya. Itu ada kepribadian terbuka dan kepribadian tertutup. Ada ekstrovert sama introvert. Nah, anak-anak yang introvert, anak-anak yang cenderung diam, pasif, menyukai kesendirian, dia di dalam kamar berjam-jam tanpa bersosialisasi, dia betah. Kalau di kelas dia fokus, dia di poncotan sendirian, dia nyaman. Itu adalah kepribadian introvert. Kalau kepribadian ekstrovert adalah kepribadian yang dia itu berenergi ketika dia itu ketemu
kepribadian yang ekstrovert atau terbuka. Jadi bapak atau ibu gitu kan, kita bisa mengenali kepribadian anak. Oh ternyata kepribadian anak saya ini introvert, jadi dia cenderung pasif, cenderung sendiri. Nah, apakah itu suatu kelainan gitu kan ya? Itu bukan kelainan, karena itu merupakan kepribadian anak, gayanya anak itu di situ. Nah, orang introvert, orang yang memiliki kepribadian introvert ini cocoknya bekerja di bidang backstage atau di bawah di belakang layar. Misalkan di office, misalkan melukis, menulis. Nah itu ada di belakang layar, nggak ketemu sama orang-orang banyak. Kalau kepribadiannya ekstrovert, itu pekerjaannya ketemu sama orang. Nah seperti hari ini kita berkumpul di sini, kita lebih bernyawa, kita lebih energik, nggak capek. Itu adalah kita adalah orang-orang ekstrovert. Tapi kalau misalkan bertemu aja capek, ya kumpul sama orang banyak itu capek, berarti kita adalah orang-orang yang tertutup. Dan itulah kepribadian yang perlu kita akui, yang harus kita syukuri. Nah, kepribadian yang ekstrovert dan introvert ini sama aja, nggak ada kelebihan, nggak ada kekurangan. Iya, seperti itu. Sama-sama ada kelebihannya. Nah, selain dengan memahami kepribadian anak, yang kedua adalah gaya belajar. Nah, ini penting sekali. Ada seorang ibu dengan anaknya yang prestasinya kurang menonjol di sekolahan. Dia tanya, "Mbak, anak saya ini kenapa sih? Apa anak saya ini bodoh ya? Kok nggak bisa?" Nah, ternyata gaya belajarnya itu tidak sesuai dengan kurikulum di sekolahnya. Nah, sehingga yang teman-temannya semuanya nyantol, tapi dia nggak nyantol. Apa yang salah? Nah, gaya belajar ini ada 3. Ada visual dengan melihat film, melihat presentasi, dengan melihat membaca seperti itu. Kemudian yang kedua adalah gaya belajar visual, mendengarkan. Oke, kalau misalkan ada guru menjelaskan di depan, tetapi dianya nunduk, ya, nunduk diam. Nah, dia berarti belajar tipe gaya belajarnya adalah audio dengan suara. Nah, oke.